Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi via channel YouTube Ilkom Unum Blitar. Kali ini kita akan melanjutkan untuk belajar mengenai sistem basis data. Materi kita kali ini sampai di materi mengenal MySQL Server dan MySQL Client. Sebelum materi ini dibuat, di pertemuan yang lalu pernah saya ingatkan Anda untuk menginstal Exam, di mana Exam ini sudah menjadi satu paket. Anda bisa mengakses MySQL, Anda bisa mengakses Apache Server juga, yang di dalamnya include PHP-MyAdmin, dan masih banyak lagi. Jika Anda sudah menginstal Exam, maka otomatis akan tampil di komputer Anda folder Exam seperti ini. Tinggal diklik saja. Ya, ini ada folder-folder yang bawaan Exam yang cukup banyak. Sebenarnya konsep dari MySQL Server dan MySQL Client ini cukup simpel karena memang server MySQL Server ini bisa diakses oleh banyak klien. Kalau di Exam, MySQL Server itu ada di aplikasi mysqld.exe gitu ya. Di mana MySQL Server ini bisa diakses oleh beberapa klien di aplikasi mysql.exe. Sebenarnya ada nggak sih mysql.exe ini? Sebenarnya ada. Kalau teman-teman cari di folder exam tadi, ya ketemu. Melalui konsep ini ternyata server dari MySQL itu bisa diakses oleh beberapa klien. Maksudnya bisa diakses oleh beberapa database sekaligus dalam waktu yang sama. Kalau Anda sendirian mengakses server ini, ya otomatis Anda sebagai klien satu saja. Ini wajar karena biasanya Anda menjalankan MySQL Server ini di localhost. Di mana kalau lokal, ya tertanam di komputer lokal Anda. Beda halnya ketika MySQL Server ini ditanamkan di di hosting yang bisa diakses oleh banyak pihak. Maka tentu kliennya lebih banyak. Coba kita cari di sini. Ini ada banyak folder dari bawaan Exam. Langsung bisa Anda tuju ke folder MySQL. Ya, seperti ini. Sebenarnya aplikasi server dan klien ada di folder bin. Jadi ini menampung seluruh aplikasi bawaan dari MySQL yang termasuk di dalamnya ada MySQL D. D itu singkatan dari apa ya? Diamond kalau nggak salah. Ini ada MySQL D. Ini yang Anda wajib jalankan dulu agar server MySQL menyala. Kemudian ada MySQL aja ini ya. Jadi ini adalah klien, ini adalah server. Apakah bisa dijalankan dari sini? Sebenarnya cara yang paling mudah untuk menjalankan server dari MySQL adalah tinggal Anda menuju ke control panel di sini. Tapi saya jelaskan nanti saja. Saya lanjutkan untuk menjelaskan folder yang ada di sini. Oke, bin tadi sudah, kemudian ada folder yang namanya data. Nah, folder data ini menyimpan seluruh database yang pernah kita buat di MySQL Client. Jadi sebenarnya kita membuat database itu ya di MySQL Client, di mana MySQL Client itu bisa berkomunikasi dengan MySQL Server. Nah, berhubung Anda biasanya hanya mengakses satu database saja, berarti hanya ada satu klien saja. Lain halnya jika folder ini di-online-kan sehingga banyak yang dijalankan secara bersama-sama.
Di sini saya pernah membuat database gaji, saya pernah membuat database mahasiswa. Ada database bawaan dari MySQL servernya ya, namanya MySQL, ada performance schema, ada PGM, ada phpMyAdmin. Kemudian ada folder backup. Nah, ini kalau Anda membackup database Anda, maka akan tampil di sini. Database itu harus sering-sering di backup karena memang kalau pengalaman saya pribadi tidak bisa diunduh kalau ada kesalahan. Coba koreksi jika saya salah ya. Apakah memang benar database tidak bisa ada proses yang namanya undo atau membatalkan aktivitas? Misalkan Anda terlanjur mendelete seluruh data, ya sadaqallahul azim, datanya hilang. Kalau sebelum Anda backup ya wallahu alam gitu ya. Makanya Anda sering-sering untuk membackup agar data Anda aman. Itu tentang folder MySQL. Ini ada script, ada share. Oh. Oke. Yang biasanya kalau misalkan Anda sering mengudek-udek pemrograman berbasis website, kan pastinya Anda juga melibatkan database. Anda pasti mengenal yang namanya folder htdocs. Ini sangat familiar bagi Anda di pemrograman web. Di mana di folder ini Anda memasukkan aplikasi web Anda. Entah itu aplikasi yang front end-nya atau back end-nya. Dimasukkan saja ke htdoc ini. Kenapa kok perlu masuk ke htdocs? Karena memang aplikasi website kita kan membutuhkan database. Agar connect ke database, maka Exa menyediakan. Taruh aja di htdocs untuk mempermudah lokasi file gitu ya. Bagaimana cara menjalankan MySQL Server? Di sini Exam melengkapi dirinya dengan exam start, stop, dan control. Tinggal klik aja control panel seperti ini. Nah, ini kenapa kok otomatis jalan sendiri ya? Ya karena tadi kita sempat menyalakan MySQL Server, menjalankan MySQL Server lewat aplikasi tadi. MySQL Server d.exe. Maka jadinya jalan sendiri. Oh ternyata bisa ya menjalankan lewat command prompt tadi. Oh bisa. Tapi kok rumit banget. Sebenarnya start atau stop bisa Anda lakukan dari sini. Ini tadi mati, tinggal di start lagi aja. Kalau Anda sudah start seperti ini, maka otomatis MySQL Server sudah jalan. Agar MySQL Server ini terhubung ke phpMyAdmin, biasanya dijalankan bersamaan dengan Apache ini. Coba saya klik admin ini muncul apa ya? Oke, otomatis ini ya. Oh, tidak bisa. Coba dijalankan dulu Apache-nya. Seperti ini. Kemudian akses MySQL Server lewat Apache. Admin. Seperti ini. Klik phpMyAdmin. Nah. Jadi ini adalah MySQL Server yang diakses dari phpMyAdmin. Seperti ini. Nah, ini ada database yang kita buat tadi yang muncul di MySQL, terus ada di folder data tadi. Sebenarnya yang paling mudah bagi kita untuk membuat database adalah lewat sini, lewat phpMyAdmin. Kenapa mudah? Karena seluruhnya sudah bersifat graphical user interface. Jadi sangat nyaman. Jadi user yang membuat database tidak perlu repot-repot untuk menghafalkan query-query, ada data definition language, query data manipulation language, query control language, dan sebagainya. Jadi hanya di sini aja, create database name, create. Tapi ada kelemahan. Bagi Anda yang baru belajar, saya sarankan tidak langsung untuk mengakses dari sini. Ya sama saja bohong.
Anda tidak akan tahu query-query yang ada di database. Maka paling paling adil kalau menurut saya, kalau Anda adalah seorang pembelajar database, maka jangan mengakses database lewat sini. Baru ketika Anda sudah menguasai ilmu-ilmu dasar query database lewat MySQL client yang nanti akan kita jalankan, baru Anda boleh mengakses dari sini. Itu ada solusi jalan tengah. Makanya di video selanjutnya, untuk pembelajaran database yang akan saya jelaskan, tidak akan memakai ini. Kecuali bagi yang sudah menguasai database. Mungkin di pertemuan yang akan datang. Oke, begitu. Kemudian sekarang, bagaimana langkah-langkah kita untuk menjalankan MySQL client? Kan servernya sudah jalan, tinggal kliennya saja dong. Oke. Silakan Anda menuju ke command prompt cmd. Nah, seperti ini. Coba lewat cmd command prompt ini, kita mengakses MySQL client yang ada di dalamnya folder exam, ada folder MySQL, ada folder bin, ada aplikasi MySQL. Cukup ruwet. Lah, di command prompt yang tampil di sini masih menuju ke directory C, user Asus. Kemudian saya hilangkan aja ini. Kemudian hilangkan lagi sampai menuju ke main directory yang C. Kemudian dari C kita bisa mengakses exam. Exam pp seperti ini. Kemudian dari exam pp kita masuk ke dalamnya, ada folder yang namanya MySQL. Di dalamnya folder MySQL tadi tersedia folder yang namanya bin. Di dalam folder bin tersedia aplikasi MySQL. Nah, kemudian ini tidak serta-merta langsung bisa akses ya. Silakan di enter. Ya, error access denied for user Asus. Meskipun kita tinggal menyambungkan saja, tapi kita tetap memenuhi kaidah untuk masuk ke sana. Kaidahnya adalah setelah kita menuju ke aplikasinya MySQL client maksud saya, kemudian kita menggunakan user dan password apa. Defaultnya atau bawaan dari exam adalah user root. Kemudian passwordnya tidak ada. Berarti saya masuk ke klien MySQL menggunakan user disingkat U root. Kalau Anda sudah menggunakan password, tinggal spasi. Passwordnya apa? Misalkan passwordnya adalah rahasia seperti ini. Misalnya Anda enter. Tidak bisa juga karena sebenarnya di tempat saya nggak ada passwordnya. Berarti cukup user root tanpa ada password. Saya enter. Nah, akan ada ucapan selamat datang, welcome to MariaDB Monitor. Seperti ini. Nah, kalau sudah jalan seperti ini, kita tinggal mengeksekusi query-query yang ada di database. Sangat keren kan? Agar tidak usah capek-capek ya, kita coba untuk membuat akses langsung menuju ke MySQL client lewat command prompt. Ini saya close dulu. Command prompt silakan dikirim ke desktop seperti ini. Coba ini saya namakan, saya rename MySQL client. Jika Anda belum tahu bagaimana cara cara untuk memindahkan CMD ke sini. Saya delete dulu aja. Kemudian ini saya cari CMD kayak gini, kemudian klik kanan. Coba open file location seperti ini, kemudian send to desktop. Ini di copy sebenarnya, bukan dipindahkan, di copy. Jadi di sini masih ada, tidak dihapus lah. Maka muncul di desktop mana ini, command prompt. Kemudian saya rename saja MySQL client. Kemudian
Ini klik properties, kemudian start in. Di bagian start in ini langsung kita akses. Ngaksesnya kemana? Ke C, exam, kemudian apa lagi tadi? MySQL, kemudian bin, kemudian MySQL lagi. Oke, bisa enggak? Oke. Oh, it's not valid. Oke, sebentar. Ini kurang backslash ya di sini. Coba J-nya kecil saja. Ini backslash seperti ini. Oke, sip. Oke, oh, folder C specified is not valid. Atau .exe. Nah, ini. Oh, tidak bisa, tidak valid. Sampai di bin saja coba. Nah, oke. Oh, ternyata bisa. Ketika ini di run. Oh iya, langsung ke bin seperti ini. Tinggal dari bin kita ngakses MySQL client. Usernya root. Oke, nah seperti ini. Oke, itu saja yang saya terangkan hari ini mengenai MySQL client dan server. Untuk servernya dijalankan via exam control panel. Untuk kliennya bisa dijalankan lewat command prompt seperti ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.